他们竟然搞得如此疲乏。你在看什么？Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua baru yang berjudul Major into Other World part ke-9-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Xiaofan pun bertanya bagaimanakah kabar Ruyan dan lainnya saat ini. Namun di sisi Lanmo, ia menduga Ruyan dan lainnya sudah dihabisi oleh binatang buas. 这种小丫头片子都不够森林里的凶。 Tapi Xiaofan yakin bahwa Ruyan dan lainnya pasti tahu batasannya. Hanya saja Xiaofan tidak mengetahui apa Ruyan dan lainnya berhasil mendapatkan inti hewan. Mendengar hal itu, Lanmo pun ingin memakan inti hewan, dan ia pun langsung saja menaiki batu dan meraung di sana. Melihat hal itu, Xiaofan pun tertawa, dan ia pun mengatakan jangan sok imut di hadapannya. Miau. 别在我面前卖萌。 Sementara di tempat lain, Yiyan pun mendengar suara si putih. Namun di saat itu kakaknya menyuruh Yiyan untuk diam. Hingga pada akhirnya Yiyun pun menyuruh saudaranya untuk mengantarkan Yiyan pulang. 到底是谁把这个东西放出？臭哥哥，你不喜欢叶儿了？你先送叶儿出去吧。 Namun Yiyan bilang ia tidak mau dikarenakan ia ingin bersama Yiyun. Terlebih lagi Yiyun hampir tidak pulang selama 1 tahun. Hingga pada akhirnya mereka pun akan memburu hewan mistis tingkat 4 dan tidak harus masuk lebih dalam ke hutan ini. Kembali kepada Lanmo, ia bilang dewa tidak akan memakan ikan. Dan ia pun akan membuktikan hal itu kepada Xiaofan. Di saat itu Xiaofan pun mendengar pergerakan binatang buas. Ia pun menyuruh Lanmo untuk menunggu di sini, dikarenakan Xiaofan akan mengeceknya. 知道什么有动静？你待在这里，我去看看。 Tak lama setelah hal itu, Raja Binatang pun muncul di sana. Ia pun menanyakan apakah benar Lanmo adalah dewa binatang, dikarenakan Lanmo tadi yang memanggilnya. 你是兽神，我叫来的。 Lanmo bilang bahwa itu benar adanya. Raja hewan pun mengatakan ia adalah raja hewan. Sedangkan Lanmo termasuk apa? Dikarenakan ukuran tubuhnya yang kecil. Tapi Lanmo membuat raja hewan tunduk dengan aura penguasanya. 兽王啊，你算什么东西？就凭你这小身。 Ia mengatakan carikan inti hewan untuk Lanmo. Jika tidak, maka Lanmo akan membunuh raja hewan dan mengambil inti hewannya. Setelah hal tersebut, raja hewan pun pergi untuk mencari inti binatang. Sedangkan raja kota yang mendengar pergerakan raja hewan, ia bilang apakah ada orang yang memasuki wilayah raja hewan. Sementara di sisi Xiaofan, ia pun kembali lagi ke tepi sungai setelah mengecek keadaan di hutan. Setelah sampai di tepi sungai, ia pun akan menyelamatkan Lanmo dikarenakan ia mengira Raja Binatang akan membunuh Lanmo. Namun Lanmo mengira Xiaofan akan merebut inti hewan yang ia makan. Kemudian Raja Hewan bilang sampah seperti Xiaofan berani sekali menatap tuannya yaitu Dewa Hewan. Mendengar hal tersebut, Xiaofan pun langsung membawa Lanmo. Ia bertanya Raja Hewan ini datangnya dari mana. Lanmo pun mengatakan bahwa ia adalah bawahannya yang ia suruh untuk mencari makanan untuknya. Mendengar hal tersebut, Xiaofan pun tidak menyangka bahwa kucing so imut seperti Lanmo ternyata memiliki bawahan yang hebat. Xiaofan juga baru mengetahui bahwa pergerakan tadi disebabkan oleh bawahan Lanmo. 不凡的大块头小弟。刚才的异动是你这小弟引起的。 Setelah hal itu, Xiaofan pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Namun di saat itu, Lanmo pun langsung saja naik ke atas batu lagi. Tak lama setelah hal itu, Raja Hewan pun tiba di sana membawa buah Qingyang.
Xiaofan pun mengetahui jika buah King yang digunakan oleh orang di puncak emas terhebat, maka akan menerobos ke tingkat emas tertinggi. Xiaofan pun tidak menyangka keramas ini berhasil mendapatkan buah King yang tersebut. Namun setelah Lan Mo menelan buah King yang, Xiaofan pun menyuruh Lan Mo untuk berhenti. 停下！ Kemudian Xiaofan pun langsung mengambil buah King yang tersebut. Xiaofan bilang Lan Mo menyia-nyiakan barang yang berharga. Tak lama setelah hal itu, Xiaofan pun menyadari ada rombongan yang akan datang menuju mereka. Xiaofan pun menyuruh Lan Mo dan Raja Hewan untuk bersembunyi. Namun Raja Hewan tidak mau diperintah oleh Xiaofan. Tapi di saat itu Lan Mo pun langsung menampar Raja Hewan. Hingga pada akhirnya mereka pun bersembunyi. Sementara itu, ternyata rombongan itu adalah dari keluarga Dong. Mereka pun membicarakan bahwa mereka berhasil memburu hewan mistis di tingkat 4 dan juga mendapatkan inti hewannya. Setelah hal itu, mereka pun beristirahat di tepi sungai. 魔兽，若是运气好点，是。Di sisi Xiaofan, ia pun tidak menyangka bahwa keluarga Dong bisa mendapatkan inti hewan mistis tingkat 4. Bahkan Chen Lo dan Ruyan saja belum tentu bisa mendapatkannya. Di saat itu, Xiaofan pun melihat pemandangan indah dari dua gadis keluarga Dong. Xiaofan pun bilang nampaknya membunuh hewan mistis di tingkat 4 tidaklah mudah. Xiaofan pun mengeles dengan mengatakan kepada Lan Mo bahwa ia sedang melihat hasil dari usaha mereka. 我在看他们的战利品在哪儿。 Tak lama setelah hal tersebut, Xiaofan pun melihat kecantikan gadis keluarga Dong. Tak lama setelah hal itu, gadis itu pun mengeluarkan inti hewan tingkat 4. Melihat hal tersebut, Xiaofan pun tidak menyangka bahwa keluarga Dong bisa mendapatkan inti hewan mistis tingkat 4. Xiaofan pun mengatakan andai saja keluarga Chen mendapatkan inti hewan itu. Dan hal itu pun pasti akan membuat keluarga Chen bangga. 战绩足够傲立于我陈家之上了。 Kemudian Lan Mo pun menyuruh Raja Hewan untuk merebut inti hewan itu. Sementara keluarga Dong mengatakan jangan sampai inti hewan ini direbut oleh orang lain. Tak lama setelah hal itu, Raja Hewan pun tiba di depan mereka. 既然我们都在这了，那东西必然。喂，你注意点啊！ 有魔兽，金狮抱元。 Melihat keras singa emas tersebut, mereka pun mengetahui bahwa ini adalah Raja Hewan penguasa hutan barat liar. Keluarga Dong pun bilang Raja Kota dan Petiak saja akan dihabisi oleh Raja Hewan ini. 在兽王面前，别说大武士境界的我，如他们来了，绝对被他吃干抹净。 Di saat itu, Raja Hewan pun meminta inti hewan untuk diserahkan padanya. Ia pun tidak menyangka Raja Hewan ini kesini dari pusat hutan barat hanya untuk inti hewan ini. Hingga pada akhirnya ia pun melemparkan inti hewan itu pada keras singa emas. Setelah hal itu, keluarga Dong pun dengan cepat langsung melarikan diri. Kemudian Raja Hewan pun langsung menyuapi inti hewan itu pada Lan Mo.家真惨。 Di lain tempat, salah satu keluarga Dong pun bertanya, hewan mistis tadi datang dari mana? Mereka pun mengatakan di hadapan Raja Hewan ia tak bisa bernafas. Gadis keluarga Dong pun mengatakan bahwa hewan itu adalah keras singa emas yaitu Raja Hewan. Mendengar hal itu, mereka pun menjadi lega karena bisa kabur dari Raja Hewan. 兽王，我想逃脱了。 白痴，那是因为 Di saat itu, Dong Yiyin pun bersiaga dikarenakan akan ada yang datang ke tempat mereka. Dan ternyata itu adalah keluarga Xiang. Xiang Kuan pun bertanya untuk apa keluarga Dong ada di sini. 幸好不是兽王。 依依，你们在这儿干嘛？ Di saat itu, Dong San San pun mengatakan nampaknya keluarga Xiang mendapatkan hasil yang bagus.
Xiang Kuan pun bilang ia berhasil mendapatkan 2 inti hewan tingkat 4. Mendengar hal tersebut, keluarga Dong pun mengatakan mereka juga mempunyainya. Namun sayangnya inti hewan tersebut telah direbut. 把你们的不就是兽核吗？我们也有。硕禾被抢走了。被抢。 Xiang Kuan pun menduga yang merebutnya adalah Shen Yiyun dan juga keluarga Chen. Namun keluarga Dong bilang yang merebutnya adalah Raja Hewan. Mendengar hal tersebut, Xiang Kuan pun menjadi terkejut. 惊世暴猿，